Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan bunda-bunda sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat pastinya dalam menikmati hari ya, dan menjalani segala aktivitas dan rutinitas kita sebagai seorang ibu rumah tangga. Kembali lagi di channel Bu Sri Kasimin. Hari ini Bu Sri mau share di kegiatan Bu Sri di seminggu lebaran ya. Semoga bunda-bunda nggak bosan untuk menyimak kegiatan Bu Sri ya. Terima kasih, dan jangan lupa bagi yang baru hadir juga Ibu ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menyimak video Bu Sri, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga tinggalkan jejak di kolom komentar agar Bu Sri bisa berkunjung kembali di video bunda-bunda sekalian ya. Nah, hari ini Bu Sri mau sharing tentang kegiatan Ibu. Ini lagi bersih-bersih di rumah. Sebelumnya kami mau berangkat jalan-jalan dulu, mau menikmati kota Aceh lah ya. Memang kami nggak sampai ke Banda Acehnya karena waktu juga ya, karena waktu juga yang nggak memungkinkan untuk ke sana. Jadi kami mau ke Takengon aja. Bukan ke Takengon, ke Loksmawi gitu maksudnya. Jadi ini kami bersih-bersih rumah dulu ya, nyapu-nyapu karena ini ada pohon jambunya ini pada rontok ya. Jadi kotor kalau nggak disapu, nanti banyak tamu kan nggak enak ya kan, kotor. Jadi ini suasana di rumah adik ipar ya, adik ipar yang di kampung. Sebenarnya dia tinggalnya di Medan tapi punya rumah di kampung juga. Jadi kalau pas dia tinggal di Medan ini rumahnya kosong, makanya ya sedikit kotor gitu. Sementara rumah ibunya itu di belakang rumah ini gitu. Jadi semuanya pada tinggal sendiri-sendiri gitu karena nggak ada almarhum bapak udah nggak ada gitu kan. Jadi lingkungannya itu Bu Sri suka ya tinggal di sini, suasananya tuh enak gitu ya, tenang. Dan kemudian masyarakatnya tuh ramah-ramah gitu. Kemudian Islami ya, Islami banget gitu kayaknya gitu. Terus, nah ini singkat cerita Bu Sri udah jalan-jalan. Ini kami sebenarnya nggak tahu tempat wisata itu ya. Jadi iseng-iseng nanya. Jadi karena di tempat orang jualan, akhirnya kami beli gitu. Ini adik Bu Sri mau beli cumi asin ya, cumi kering gitu. Terus kalau bapak sih mau beli ikan teri, ikan bilis katanya kayak gitu ya. Kalau Bu Sri sih kurang suka sebenarnya. Kalau buat Bu Sri lebih suka teri Medan, tapi bapak suka ya udah beli aja. Jadi ibu bilang nggak perlu juga beli banyak-banyak, beli seperempat aja gitu. Tapi berapa kemarin tuh harganya lupa juga ibu ya. Jadi kalau adik Bu Sri tuh beli apa, ikan kayak ikan asin apa gitu, yang bisa disambal dengan cabai hijau kayak gitu. Oh ini enak nih gitu katanya kan. Tapi Bu Sri kurang suka sih. Jadi ya udah bapak aja yang beli ikan bilis. Untuk kepinginan bapak aja gitu. Jadi ini kami sambil nanya-nanya di mana sih sebenarnya tempat yang wisata yang lebih enak. Rupanya kan ternyata banyak di sini. Pada umumnya tempat wisatanya itu pantai ya kalau di Aceh ini. Nah ini rupanya suasana di Pantai Ujung Blang. Jadi sebelum ke pantai itu kami belanja-belanja dulu, kan gak enak lah nanya-nanya tapi gak beli kan gitu kan. Sebenarnya Bu Sri kurang suka sih kalau jalan-jalan ke suasana pantai itu, nggak, kurang suka gitu. Cuman karena di sini memang lokasinya kebanyakan pantai gitu, nggak pegunungan gitu. Nggak tahu juga kalau di Banda Aceh sana ya. Cuman kan kami memang nggak sampai ke Banda Aceh gitu. Nggak sukanya tuh karena memang Bu Sri tuh fobia ya dengan pantai, dengan laut itu, sungai dan sejenisnya itu kayaknya ibu fobia gitu. Makanya ibu nggak berani misalnya mandi-mandi di pantai atau di mana itu si Dara sebenarnya udah agak-agak merajuk ya mau mandi, tapi nggak kami kasih karena kan cuman sendiri gitu, ngeri gitu kan. Nah ini kami nongkrong dulu di sini sambil menikmati suasana pantai lah ya, sepoi-sepoi anginnya gitu. Kami mau makan juga udah kenyang karena kan sebelum pergi ke sini tuh kami berkunjung dulu tadi ke tempat keluarga gitu kan. Jadi udah kenyang karena di sana kan makan. Jadi daripada kalau nggak makan kan nggak mungkin juga kami nongkrong di sini. Jadi cuma makan rujak aja gitu. Tadinya ibu kira kayak di Medan ya, di dekat di seputaran rumah Bu Sri itu kalau satu porsi itu banyak gitu. Nah, jadi hampir aja ibu mau beli rujaknya itu satu porsi. Jadi kata adik Bu Sri, masa satu porsi mana cukup? Banyak itu ibu bilang gitu kan. Ternyata yang datang nggak cuma
piring kecil gitu ya, cuman selepean gitu aja. Jadi untung aja pesennya 2 gitu, kalau satu kan malu juga ya kan. Sebenarnya nggak kepingin, cuman karena mau pesan apa gitu, mau pesan kelapa muda, ternyata nggak ada juga katanya. Ya udahlah, apa yang ada aja lah kami nikmati di sini gitu. Hitung-hitung kan kami memang mau menikmati suasana pantai ya, suasana santai gitu. Nah tadi udah singkat cerita juga udah siap duduk-duduknya. Sekarang kami lanjut ke sini untuk cari oleh-oleh khas Aceh ya, pisang sale. Soalnya Pak suami itu suka ya, si bapak itu suka sama pisang sale ya, ibu juga suka gitu. Cuma beli 3 kilo aja, nggak banyak-banyak, karena untuk kebetulan adik Bu Sri itu nggak suka. Jadi cuman untuk kami, untuk tamu nanti kalau ada di rumah, kemudian untuk oleh-oleh untuk anak yang nggak ikut ke sini gitu. Jadi bingung mau beli apa gitu kan. Tadi udah beli teri juga, mau oleh-olehnya kayaknya di Medan juga ada gitu. Jadi yang khas Aceh aja lah gitu. Pisang sale selain suka. Terus itu ibu pilih-pilih pisang sale yang kayak keripik gitu ya, ibu suka sih. Cuman kan itu agak keras, jadi nggak perlu beli banyak-banyak ya, cuman satu bungkus aja. Itu satu piece-nya cuman 10.000, itu beli satu. Kemudian pisang salenya itu sekilo cuman 40.000, jadi cuman beli 3 kilo aja kami. Jadi biar hanya sekedar buat oleh-oleh kayak gitulah ya, menandakan kami itu udah dari sini ya, kayak gitu aja ya sebenarnya. Ya pokoknya Bu Sri tuh merasa terkesan lah ya jalan-jalan ke Aceh ini. Orangnya ramah-ramah, masyarakatnya itu welcome gitu ya, familiar gitu ya. Jadi sama pendatang itu kayaknya udah cepat dekat gitu, care gitu orangnya. Jadi seneng gitu, dan islami banget ya di sini gitu suasananya. Jadi tadi ibu waktu mau sholat di masjid itu kan selalu dibilang nggak boleh pakai celana panjang gitu ya. Umumnya kan mereka pakai gamis-gamis gitu. Waduh, gimana ya, ibu nggak bawa gamis pula gitu, karena kan perjalanan jauh itu susah juga kalau pakai gamis tuh, ribet gitu ibu rasa. Jadinya yang pakai simpel-simpel aja gitu. Tapi ternyata masih boleh ternyata ya. Yang nggak boleh mungkin yang kalau yang ketat-ketat gitu ya. Soalnya di sini apa ya, peraturannya tuh ketat juga gitu di Aceh ini. Jadi makanya ibu ngeri-ngeri sedap juga. Makanya setiap mau ngapain itu ibu nanya ke penjual, ini kayak mana kalau kayak gini, soalnya saya nggak pernah gitu. Memang Bu Sri baru pertama kali kemari ya, kemana-mana misalnya ke Bogor, kemana, Bandung atau segala macam itu udah pernah, tapi ke Aceh ini baru sekali gitu. Padahal ya nggak gitu jauh-jauh juga sih dari Medan sebenarnya gitu. Cuman karena waktu itu kan nggak kepikir gitu, nggak kepikir ke sini gitu kan. Terus entah kayak mana adik yang ngajak, ya udahlah, oke, kebetulan ada acara sih sebenarnya. Ya udah, hitung-hitung silaturahmi lebaran juga gitu kan, sambil sambil deket ngunjungin orang tua adik ipar itu. Nah ini udah ibu bayar-bayar ya, bapak yang bayar-bayar itu. Ini suasananya udah hampir senja ya. Jadi kami sedikit buru-buru karena waktunya masih jauh lagi ke tempat kediaman adik kami itu gitu. Jadi takut kemalaman di jalan, karena bapak kalau udah malam agak susah juga, karena kan matanya tuh kurang awas, dan bapak itu mudah ngantuk orangnya. Jadi makanya takut kami buru-buru jangan sampai kemalaman gitu. Nah itu mau pulang, ternyata kata ya, ibu nanya ini udah dibayar apa belum, katanya oh iya belum Bu. Anak kan kalau ibu tadi pergi aja kan rugi, ibu bilang kayak gitu. Nah ini singkat cerita, ini keesokan paginya kami siap-siap mau berangkat pulang. Udah siap-siap ini nyusun-nyusun oleh-oleh yang kami beli kemarin, dan bunga-bunga yang dikasih sama adik. Inilah kami mau pulang. Ya Bu ya. Dan ini kami mulai perjalanan menuju pulang ya, sedikit gerimis, rintik-rintik, tapi ya enak, sejuk ya, nggak panas. Inilah suasananya, masih banyak hutan-hutan gitu, jadi adem gitu. Pokoknya ibu suka dengan suasana-suasana kayak gini gitu, mirip-mirip di Brastagi gitu ya, tapi lebih dingin di Brastagi sih gitu, nggak begitu rame gitu. Nah ini udah sampai di Kota Langsa, jadi kami singgah di cafe Langsa City ya. Jadi mau makan siang dulu sebelum tiba saat sholat zuhur, dan kebetulan
masjidnya nggak jauh dari kafe ini. Jadi kami mau makan. Dan ternyata di sini hari gini udah siang gini belum banyak yang buka katanya. Ibu kira karena suasana Lebaran, ternyata enggak. Di sini kalau buka itu kalau di Medan tuh kan pada umumnya yang jualan tuh buka pagi gitu ya. Tapi kalau di sini siang katanya. Ya udah, jadi ya apa yang ada aja. Yang ada yang masih udah ready tuh soto. Jadi ibu itu pesan soto babat ya sama bapak soto daging. Kalau adik makan ayam geprek, dan kalau anak itu makan soto juga. Jadi ini kami menikmati makan siang dulu sama minum teh manis supaya hangat gitu, supaya seger ya kan. Kemarin tadi itu kan agak ya lemes-lemes gitulah, namanya capek ya, kemarin udah jalan-jalan juga. Nah ini udah selesai makan, kami mau sholat zuhur dulu di Masjid Agung Langsa. Ini bagus ya masjidnya, pokoknya bersih lah gitu, pokoknya bagus gitu. Jadi itu kami mau sholat dulu, adik itu katanya mau selfie dulu dia katanya di sini. Nah udah selesai sholat, sekarang kami lanjut lagi ke perjalanannya. Ini dia suasananya di Langsa ya, ini masih di Langsa menuju Medan. Yang ibu bayangkan itu jauh kali ya kalau mau kemari gitu. Ternyata setelah adanya jalan tol itu ya alhamdulillah jadinya ringan gitu, jadinya cepet gitu jalannya. Jadi dengan adanya jalan tol itu memang membawa kemudahan untuk semua pengguna jalan ya. Kalau dulu kemarin ini ya cukup lama lah gitu, tapi sekarang enggak mudah kayaknya gitu ya. Makanya nggak kapok lah datang kemari tuh, nggak kapok gitu. Nah ini singkat cerita udah tiba saatnya sholat asar nih, kami singgah lagi di masjid ini untuk sholat asar. Nah singkat cerita udah sampai di memasuki di tol Binjai Langsa ya. Ini dia suasananya, pokoknya ibu suka nggak pernah melewatkan untuk mengabadikan suasana di jalan tol ini. Rasanya suka kali ya lihat pemandangan di sini, ada berbukit-bukit gitu ya, langitnya cerah juga gitu. Rasanya kepingin gitu berhenti foto-foto di sini, selfie-selfie di sini gitu. Soalnya suka ibu dengan suasana yang kayak gini gitu. Nah ini sekarang udah sampai di rest area lagi di Binjai ya, menuju Binjai ya. Jadi kami istirahat lagi. Jadi kayak gitulah perjalanan kami itu, berhenti kalau capek berhenti. Jadi santai aja gitu. Ini kami mau ngopi-ngopi dulu kata bapak supaya nggak ngantuk katanya. Jadi ya udah, ibu pun juga kepengen ngopi. Jadi ini kami cari-cari suasana di mana gitu. Bukan suasana ya, cari-cari tempat di mana yang enak ya. Karena ini masih baru, masih belum banyak yang buka juga yang jualan gitu, yang belum, toko-tokonya itu belum pada buka. Ada supermarket juga tapi memang belum buka. Jadi kami memang kepingin yang ngopi, ya udah kami ngopi-ngopi dulu di sini sambil pesan-pesan makan ya. Ibu kebetulan kepingin makan mie goreng. Nah nggak terasa ternyata udah sampai di penghujung durasi ya video Bu Sri. Nah demikianlah ya bunda-bunda dan teman sekalian, video Bu Sri kali ini. Lebih kurang ibu minta maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan dalam penyampaian di video ini. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video ibu berikutnya. See you next my video. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.